Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar yang di rumah? Semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Bunita. Hari ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pada bab 2 ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk materi pertama yaitu 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau yang disebut amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Dan penjelasan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan dan 2. Pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kalian? Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Tidak bosan-bosan, saya ingatkan agar kita harus tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.